username dan password yang sudah dibagikan tadi ya, yang sudah dibagikan tadi kepada peserta itu akan diambil lagi oleh pengawas. Kemudian juga sudah disediakan nanti kertas buram untuk hitungan ya. Nah, itu setelah ujian akan diambil lagi nanti akan dikumpulkan lagi oleh nanti Bapak Ibu pengawas yang ada di ruangan masing-masing ya. Kemudian pada saat ujian, peserta diizinkan meninggalkan ruang ujian, tapi itu didampingi oleh pengawas. Nah, jadi biasanya sebelum ujian berlangsung itu sebenarnya udah kita izinkan dulu kalau ada yang mau ke toilet dulu, ke WC dulu silahkan ya. Sehingga selama ujian itu sebenarnya nggak ada lagi yang izin ke toilet misalnya. Nah, jadi sebelum mulai ujian itu udah kita kasih kesempatan ya. Kemudian bila telah selesai mengerjakan ujian, peserta diperkenankan meninggalkan ruangan. Nah, tetapi ini udah diatur dulu oleh Bapak Ibu pengawas nanti yang persilahkan ya. Semua peserta kalau udah yakin nanti peserta selesai mengerjakan 90 soalnya ya, kemudian nanti klik kumpulkan untuk mengumpulkan jawabannya. Nah, kalau udah yakin ada nanti isian kuesioner, nah, baru nanti waktu berakhir itu akan keluar dari ruangan itu secara bersamaan dan akan diatur kembali oleh Bapak Ibu pengawas dan memandu kembali ke ruangan karantina semula. Nah, di mana tempat menaruh barang-barang yang disimpan di awal tadi. Oke. Kemudian pernyataan. Nah, jadi sebelum memulai ujian, nanti akan muncul kolom pernyataan. Nah, silakan kolom pernyataan itu dibaca juga dengan baik. Nama lengkap kita dan nomor ujian akan muncul di sana. Kemudian akan ada kotak yang akan kita centang. Ya. Setelah kita centang kotak ini, baru klik selanjutnya. Centang, kemudian klik selanjutnya. Nah, maka proses ujian nanti akan mempersiapkan kita untuk memulai ujian. Kemudian tetap ya, kalau ada instruksi-instruksi, petunjuk-petunjuk tetap dibaca dulu. Jadi contoh di sini foto kita ya. Kemudian tombol siapkan ujian, dilihat di bawah itu ada yang warna hijau. Kemudian soal tadi 90 ya. Ini contoh ini ya. Nah, kemudian klik siapkan ujian ya. Klik siapkan ujian. Nah, kemudian baru nanti akan muncul ini persiapan untuk ini konten ujian akan disiapkan. Jangan menekan tombol apapun, artinya yang ada di depan kita saja. Nah ya, jangan coba-coba klik yang lain-lainnya. Silakan lihat itu hanya yang di depan masing-masing. Jangan buka browser yang lain gitu ya. Kemudian nanti yang warna ungu ini ya. Ini warna pink ini ya. Nah, ini akan menyiapkan ujian sampai nanti ini muncul 100% ya. Kalau udah 100%, nah, otomatis soal ujian nanti akan terbuka. Seperti ini ya. Nah, kita klik selesai. Nah, kemudian nanti baru klik lagi mulai ujiannya. Jadi yang tadi ya, ini kan akan muncul seperti ini. Kemudian kita klik nanti selesai kalau dia sudah 100%. Nah, kemudian baru kita klik mulai ujian. Muncullah nanti soal. Nah, kira-kira tampilannya seperti ini. Kalau tadi kan itu di trialnya ya. Kalau di ujian masing-masing nanti akan muncul seperti ini. Nah, kalau kita lihat ini sebelah kanan itu adalah soal-soalnya. Kalau kita lihat soal nomor 1 sampai 90. Kemudian yang udah dijawab itu nanti adalah yang warna hijau. Artinya itu udah kita jawab. Kalau yang warna abu-abu tadi ini belum dijawab. Nah, kemudian ada nanti yang warna ungu kalau kita lihat nih. Ini nomor 4, 5, dan 6 ya.
lihat di sini jawabannya kok ungu gitu ya. Padahal sudah memilih. Ini dalam proses sinkronisasi. Kalau ada nanti tombol sinkronisasi di sebelah kiri bawah, coba lihat ya. Di kiri bawah ini ada belum tersinkron 3 misalnya ya. Di bawah yang warna merah. Nah, itu silakan diklik synchronize-nya. Nah, kalau tidak ada, nanti sistem setelah selesai ujian akan menyuruh kita untuk mengklik synchronize. Kalau tidak ada nanti tombol synchronize-nya di halaman soal masing-masing ini. Nah, kemudian di kiri bawah kalau kita lihat ada preview ya untuk kembali ke soal sebelumnya atau next ke soal setelahnya. Ini tombol-tombol yang bisa digunakan ya. Nah, jangan kalau kosongkan, jangan kalau udah diisi ya. Nah, jangan klik kosongkan ini. Ya. Nah, kemudian ada di sini tombol ragu-ragu. Nah, kalau kita jawab misalnya ini, kita menjawab yang kelima ini misalnya. Tapi masih ragu, ya saya akan ditandai ini di kanan atas ini ya. Ada tombol ragu-ragu. Ya, saya akan diaktifkan tombolnya. Sehingga nanti kelihatan sama kita terus, oh ini masih ragu-ragu tadi. Ya, dan akan dicari lagi jawabannya. Ya. Oke, kemudian ini yang tombol synchronize tadi. Ya, jadi jangan biarkan menjawab dalam kondisi offline terlalu lama. Ya, nah, kalau ada nanti yang muncul yang warna ungu-ungu ini, silakan nanti melapor ke pengawas ya. Biar nanti pengawas akan menginformasikan ke peserta. Nah, kemudian peserta melapor bila muncul tanda yang sebelah kiri bawah ini, coba lihat, periksa koneksi Anda. Kalau ada muncul seperti itu, silakan nanti lapor ke pengawas. Tapi sejauh ini tidak muncul ya. Pengalaman kita di Poltekkes Padang, koneksinya insya Allah itu udah bagus ya. Dan, ya. Kemudian ini ada mitigasi risiko mungkin yang sudah disiapkan oleh apa namanya sistem ya secara terpusat. Aplikasi CBT sudah lengkap fitur auto-resum ya. Jadi dalam keadaan koneksi tidak stabil, peserta masih dapat menjawab soal ujian ya tanpa ada terganggu ya. Kemudian apabila muncul notifikasi offline di tampilan peserta, peserta dapat melanjutkan ya. Peserta masih dapat melanjutkan menjawab. Kemudian jawaban akan tersinkronis secara otomatis setiap menit. Kemudian apabila sesi ujian berakhir dan masih ada jawaban yang belum tersinkronis ya, peserta perlu melakukan sinkronis secara manual. Jadi nanti akan muncul perintah sinkronis ya, tinggal diklik iya ya disinkronis sehingga jawaban-jawaban itu bisa terbaca semuanya nanti oleh sistem ya. Nanti pengawas di lokasi itu biasanya udah selalu standby ya terhadap kalau ada permasalahan-permasalahan yang muncul di peserta. Kemudian apabila selesai ujian ini akan muncul seperti ini ya. Kompilasinya seperti ini. Misalnya total soal 25. Terjawab 12. Misalnya masih ada nih ragu-ragu 2 ya. Dilewati 10. Karena yang perlu difahami tadi, karena perlu apa namanya? Kehati-hatian ya. Karena ada sistem minus tadi. Perlu sangat kehati-hatian dalam menjawab soal ya. Kemudian di sini katanya 4 jawaban Anda belum tersinkron. Klik sinkronkan. Nah, kita tinggal klik sinkronkan sehingga nanti jawabannya akan tersinkron dan terbaca oleh sistem. Ini kalau terjadi seperti itu, kemudian ini pastikan peserta tidak merefresh browsernya. Jadi tidak usah dilakukan proses refresh apapun. Intinya yang ada di depan kita saja yang dikerjakan. Jangan menekan tombol-tombol yang lain yang nanti sifatnya akan merugikan kita juga ya. Jangan dilakukan itu.
Nah, ini untuk sinkronisasi jawaban kira-kira nanti seperti ini. Nanti misalnya sinkron itu kan dari 4 pertanyaan misalnya ya. Ternyata udah tersinkron 2, tinggal 2. Sampai nanti semua tersinkron. Ini kalau kita lihat ya di sebelah kanan ini 4 per 4 selesai. Artinya dari 4 buah soal yang belum tersinkron, 4-nya sudah selesai tersinkron semua. Oke, kemudian klik kembali. Nah, kemudian setelah kita mengumpulkan jawaban ujian itu secara otomatis nanti di layar monitor semua peserta itu akan muncul kuesioner. Nah, silakan diisi kuesioner ini karena kalau tidak diisi tidak akan bisa melanjutkan ya. Nah, jadi silakan ini diisi semua. Ada beberapa pertanyaan ya, ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab oleh peserta. Ya sifatnya apa ya? Bagaimana ya menurut peserta tentang software yang digunakan ya, apakah programnya berjalan dengan baik gitu. Paling sifatnya ujian apa pertanyaannya seperti itu. Nah, kemudian peserta tidak diperkenankan meninggalkan ruangan dengan alasan apapun terhitung 10 menit sebelum jam berakhir. Nah, itu 10 menit jam berakhir itu tidak dibenarkan keluar ruangan CBT ya. Tidak akan diperkenankan keluar dengan alasan apapun gitu ya. Nah, kemudian peserta meninggalkan ruangan secara bersama-sama dan dipandu nanti oleh pengawas ujian. Itu kira-kira kalau untuk ujian ya. Nah, nanti kita akan masuk nanti beberapa apa namanya? Beberapa aturan-aturan yang juga harus difahami oleh peserta. Kira-kira yang untuk aplikasi ini ada yang mau ditanyakan? Untuk peserta yang hadir di Zoom ini, ada yang ingin ditanyakan terkait aplikasi ujian? Bisa difahami? Bisa difahami ya. Kemudian beberapa hal ya yang mesti harus juga di apa namanya? Yang harus difahami juga oleh peserta ujian. Oke, sebentar ya. Nih, yang perlu difahami lainnya gitu ya. Tentang pelaksanaan ujian, ini waktu ujian sebenarnya. Ujian sesi 1 itu dimulai pukul 8 sampai 9.30. Tetapi kehadiran dari peserta itu adalah 1 jam sebelum ujian berlangsung. Sesi 2 nanti pukul 10.30 sampai jam 12. Artinya 9.30 itu sudah berada di kampus Poltekkes. Nah, dan untuk sesi 1 dan sesi 2 itu berkumpulnya atau di ruang karantina nanti adalah menggunakan ruangan auditorium Poltekkes. Ya. Sedangkan sesi 3 itu ujian berlangsung 13.30. Artinya 12.30 itu sudah berada di kampus Poltekkes. Terus bagaimana dengan untuk sholat misalnya ya. Jadi silakan setelah masuk waktu sholat, kebetulan di Poltekkes kan udah ada musolah ya. Silakan peserta ujian itu langsung sholat ya. Langsung sholat zuhur, tentunya udah makan duluan ya. Atau sarapan ya, yang pagi. Nah, dan baru nanti setelah itu langsung memasuki ruangan karantina yang sudah ditetapkan oleh panitia.
ya. Selesai sholat langsung. Nah, kemudian apa yang perlu dibawa oleh peserta ujian? Ya, yang perlu itu yang pertama adalah kartu ujian. Jangan sampai lupa bawa kartu ujian. Kemudian kedua adalah kartu identitas. Kartu identitas bagi yang sudah punya KTP, tentu KTP yang dibawa, atau bisa juga SIM atau paspor, atau mungkin KK ya, minimal kalau nggak punya yang lain-lain itu bisa KK, bisa juga digunakan mungkin ya. Kemudian pas foto yang ditempel kalau di kartu ujian itu belum ada ya, tapi biasanya sudah ya. Dari pengalaman kita di gelombang 1 kemarin, foto itu udah ada semuanya di kartu ujian ya. Nah, kemudian dilarang membawa. Nah, ini sebenarnya udah yang tadi kita sampaikan, bawa HP, laptop, tablet, jam tangan nggak perlu ya, kalkulator tidak perlu. Alat perekam apalagi, kamera ya, ini tidak diizinkan dibawa. Ini barang elektronik yang lain-lainnya yang mungkin memiliki perangkat penyimpanan itu juga dilarang. Dan alat tulis karena sudah disediakan oleh panitia ya. Buku-buku catatan dan lain-lain juga tidak perlu. Tas. Kemudian nih rokok, korek api itu juga nggak penting ya. Kemudian makanan dan minuman juga tidak ya. Ini tidak dibolehkan membawa. Nah, cuman mungkin yang bisa itu adalah mungkin kalau ada yang bawa minum gitu ya. Misalkan minuman itu disimpan di botol yang transparan dan kasih nama. Itu mungkin bisa dibawa ke ya. Nah, tapi nanti taruhnya bukan di tempat duduk. Nah, itu akan disiapkan nanti satu tempat oleh panitia. Nah, itu ditaruh minumannya di bagian sana. Nah, kalau mau minum misalkan nanti minta izin dulu ke pengawas ya. Nah, jadi sebelum meninggalkan ruangan karantina itu akan ada alat metal detektor yang akan memastikan peserta itu enggak bawa apapun ke ruangan ujian. Itu akan diperiksa dulu sama pengawas nanti. Kalau kedapatan ya otomatis harus dikembalikan lagi atau disimpan lagi di ruangan karantina masing-masing tadi. Oke, kemudian membawa kartu peserta ujian dah tadi ya. Ini identifikasi identitas ya. Nah, ini akan dicek nanti oleh sama pengawas atau petugas ujian ya atau panitia. Akan dicek nanti betul nggak gitu ya. Nah, kemudian sebelum memasuki ruang karantina, ini ada lagi ketentuan ya. Nah, itu setiap peserta itu akan dicek dulu ya suhu tubuhnya. Nah, kemudian nanti akan ada hand sanitizer yang langsung digunakan oleh peserta ujian sebelum nanti memasuki ruangan karantina. Kemudian tetap ya untuk ujian ini kita masih menerapkan protokol kesehatan. Nah, itu tetap menggunakan nanti masker. Nah, masker akan kita sediakan oleh panitia nanti di lokasi ujian atau di ruang karantina ya. Akan disiapkan nanti. Kemudian memakai sarung tangan ya yang diberikan oleh panitia. Jadi ada sarung tangan nanti yang akan dibagikan oleh panitia. Kemudian eh, untuk suhu tubuh sudah tadi ya menggunakan termogan atau detektor suhu tubuh dan apabila ada yang suhunya mungkin lebih dari 37,5 misalnya ya. Nah, itu akan dinikan dulu, akan ditanggulangi dulu oleh panitia nanti ya. Apabila suhunya kemudian udah sesuai, nah, baru akan diizinkan nanti mengikuti ujian. Kemudian pemeriksaan peserta sebelum masuk ke ruangan ujian itu nanti akan ada metal detektor yang akan mendeteksi ya apakah membawa barang-barang yang dilarang tadi ke ruangan TBT. Kemudian untuk ketentuan pelaksanaan ujian hadir pada saat briefing hari ini ya, H-1 ujian.
Kemudian sudah diumumkan sebenarnya di web Poltekkes ya, bahwasanya hari ini akan ada briefing secara daring ya. Kemudian pada saat pelaksanaan ujian itu peserta hadir 60 menit. Mungkin tadi juga sudah kita sampaikan. 60 menit hadir, kemudian 30 menit sebelum ujian berlangsung, itu mahasiswa sudah dibawa nanti oleh pengawas menuju ruangan CBT masing-masing. Ya, ke tempat komputer masing-masing nanti akan dibawa oleh pengawas. Pengawas akan mengarahkan nanti. Kemudian ujian selama 90 menit, soalnya 70, dan ada tadi nilai minus kalau salah ya, betul plus 4. Ini udah kita sampaikan tadi. Nah, kemudian untuk ketertiban dalam berpakaian ya. Peserta mengenakan pakaian berlengan panjang, sopan, rapi, dan bersepatu. Ya, ini yang pentingnya. Ya, nanti pakai sendal. Ya, sopan, rapi, bersepatu. Kemudian ada nanya gimana apakah harus hitam putih ya. Nah, kalau memang ada hitam putih nggak apa-apa, silakan gunakan hitam putih sehingga identitas peserta ujian akan lebih mudah kita kenali ya. Biar nanti pengawas mudah juga memberitahukan informasi-informasi kalau ada nanti yang pakai hitam putih artinya itu peserta ujian ya. Kemudian membawa alat sholat atau keperluan pribadi lainnya ya. Misalkan dibawa sendiri. Kemudian tidak diperkenankan memakai kaos oblong ya. Itu tidak diperkenakan. Kemudian baju atau celana rok yang berbahan jeans juga tidak kita perkenankan ya. Kalau ada nanti biasanya kita gunakan kita kasih sarung. Sarung itu dipakai nanti oleh peserta ujian ke ruang ujian. Nah, jadi kalau tidak ingin pakai sarung yang dikasih oleh panitia, silakan nanti menggunakan mungkin celana atau rok yang berbahan dasar kain ya. Jadi tidak berbahan jeans. Kemudian tidak diperkenankan hanya memakai sandal jepit. Tidak diperkenankan ya. Kemudian seluruh alat komunikasi itu dimatikan. Nah, jadi karena disimpan tadi di ruang karantina yang sudah disiapkan, silakan mungkin dimatikan saja kalau tidak ada ini ya, hal yang penting. Nah, kemudian seluruh barang-barang termasuk buku catatan ya, tas peserta itu akan dikumpulkan nanti di tempat yang aman ya, di ruang karantina yang akan dijaga nanti oleh pengawas atau panitia. Kemudian peserta dihimbau tidak membawa barang berharga, ya, nggak perlu bawa kalung emas, ya, nggak bawa perlu cincin emas, itu nggak penting, ya. Nah, itu silakan ditinggalkan di rumah. Nggak usah membawa yang hal-hal yang sifatnya berharga yang tidak mendukung ujian, ya. Kemudian penunjuk waktu itu sudah ada sebenarnya di layar monitor masing-masing. Jadi tidak perlu menggunakan jam tangan. Kalau ada jam tangan nanti yang mau bawa ke ini biasanya ditahan sama petugas nanti ya, sama pengawas. Kemudian alat tulis mungkin tidak perlu ya, kemudian kita udah siapkan, nggak usah dibawa alat tulis lagi, itu udah disiapkan nanti. Kemudian untuk absensi itu menggunakan nanti pulpen yang disediakan oleh pengawas. Jadi tidak perlu membawa apapun. Kemudian perlu difahami lagi peserta diminta memperhatikan aba-aba atau petunjuk yang disampaikan oleh pengawas ujian. Kemudian tidak diperkenankan menggunakan atau mengoperasikan workstation atau komputer masing-masing itu nanti sesuai dengan instruksi oleh pengawas ya. Kemudian peserta diperkenankan menandatangani dokumen dan pulpen yang disediakan oleh pengawas. Kemudian dokumen yang akan ditandatangani adalah nanti daftar hadir peserta ujian ya. Kemudian peserta tidak diperkenankan meninggalkan ruangan tanpa seizin pengawas ujian. Bagi peserta yang memerlukan
eh, ke kamar toilet, silakan minta izin dulu ke pengawas, nanti pengawas akan mengawasinya. Dan perlu diingat, itu timer ujiannya tidak akan berhenti, jadi jalan terus gitu ya. Semakin lama kita meninggalkan ruangan, maka semakin lama ya waktunya hilang untuk mengerjakan soal ujian. Kemudian bagi peserta yang telah selesai mengerjakan soal, diperkenankan meninggalkan ruang ujian setelah mendapat izin dari pengawas. Ini akan diatur nanti oleh pengawas secara bersamaan ya. Kemudian tidak diperkenankan meninggalkan ruangan dengan alasan apapun pada 10 menit sebelum ujian berakhir. Nah, itu tidak ada kesempatan lagi ya, nggak akan diizinkan lagi nanti oleh pengawas. Itu 10 menit terakhir. Kemudian apabila peserta menemukan soal-soal yang mungkin kurang tepat ya, nah, itu bisa nanti melaporkan ke pengawas dan akan dicatat nanti oleh pengawas. Kemudian pelanggaran tata tertib ini peserta menimbulkan kegaduhan akan diingatkan oleh pengawas. Kemudian pelanggaran tata tertib akan dicatat dalam berita acara ujian. Dan kemudian peserta yang melanggar tata tertib ujian otomatis tidak diperkenankan mengikuti ujian. Itu yang perlu difahami oleh peserta ujian semua. Kemudian peserta sesi ganjil, sesi 1 dan sesi 3, itu bisa menitipkan barang makanan dan minuman dan perlengkapan sholat di ruang karantina. Kemudian diperbolehkan membawa air putih, ini yang sudah kita sampaikan juga tadi, atau obat-obatan tertentu ya. Nah, itu bisa dibawa dan dititipkan nanti ke pengawas saat ujian. Kemudian peserta yang kedapatan membawa peralatan yang tidak diperkenankan di ruang karantina atau ruang ujian, maka peralatan tersebut diambil oleh pengawas dan dicatat dalam berita acara. Oke, ini peserta yang tidak datang saat ujian berlangsung ya, peserta yang datang gitu, peserta yang datang terlambat ini. Pada saat ujian sudah berlangsung, ya konsekuensinya tidak akan ada penambahan waktu ujian. Ya otomatis secara otomatis ya, secara otomatis waktu ujiannya tidak akan ditambah. Itu ya, konsekuensi bagi yang terlambat. Maka usahakanlah tidak ada yang terlambat saat mengikuti ujian. Kemudian setiap selesai menjawab atau mengubah jawaban sebuah soal jawaban, itu nanti akan langsung terekam ya dalam sistem, sehingga jawaban yang valid atau bertanda ragu-ragu itu nanti ya bisa ya dipastikan ya, nggak ada lagi yang ragu-ragu. Kalau betul ya udah diijau ya. Kemudian setelah sesi ujian berakhir, karena waktu habis atau karena mengumpulkan jawaban final, semua jawaban dianggap sebagai jawaban final yang valid. Ya, walau ada yang bertanda ragu-ragu. Nah, kalau ragu-ragu ya udah, kalau nggak yakin ya udah jangan diisi, mungkin ya, kosongkan saja. Oke. Nah, itu mungkin ketentuan-ketentuan yang harus difahami oleh semua peserta ujian, sehingga pas ujian berlangsung nanti tidak akan ada lagi keraguan-keraguan ya. Nah, inilah semua tata tertib ujian, bagaimana cara tadi login ya untuk ujian, memulai ujian, berakhir ujian. Nah, itu makanya penting kita sampaikan H-1 ujian ini. Nah, mungkin ada yang ingin bertanya? Ada yang ditambahkan mungkin Ibu Wadir, ada yang ingin ditambahkan? Ada Bu yang ingin ditambahkan? Atau ada yang bertanya, silakan. Bisa difahami ya semua peserta?
Semua peserta bisa difahami ya. Sehingga besok ini mungkin bisa juga diinformasikan nanti ke teman-temannya. Nanti akan ada di YouTube-nya Poltekkes Padang ya. Tentang ketentuan ini harus difahami agar tidak mengganggu nanti dalam pelaksanaan ujian. Bu Ketua, Bu Wadir, ada yang tambahan, Bu? Ada informasi tambahan, Bu? Tidak, Bu? Ibu lagi ini. Oke, kalau tidak ada, ini ada yang chat apa nih? Ya, Putri. Berarti bisa difahami ya. Ya, untuk pelengkapan sholatnya berupa mukena apa ada di musola? Oh ya, bagusnya mungkin kita bawa ya. Takutnya nanti apa namanya akan secara bersamaan. Kurang nanti Pak ininya. Sehingga antri. Agar tidak antri, mungkin alangkah baiknya silakan dibawa. Nanti bisa sebelum ujian dititipkan nanti di ruang karantina. Ya, bisa disimpan di ruang karantina untuk kelengkapan ujian. Oke, yang lain nggak ada ya, bisa difahami. Bu Wadir, ada tambahan Ibu? Sepertinya informasinya udah semua, Ya, Bu. ya udah semua ya Pak Wi ya. Oke, Udah. mungkin bagi Ananda semua ya yang sudah ikut ya untuk briefing ya kalau ada teman-temannya yang mungkin belum punya kesempatan untuk ikut briefing pada pagi hari ini mohon diinformasikan ya. Kemudian nanti dilihat juga nanti di ini di apa namanya di portalnya. Sering-sering melihat portal ya karena informasi semuanya ada di portal itu. Nah, kemudian perlu Ibu ingatkan bagi yang ujian hari besok, harusnya kalau yang dari luar kota harusnya sudah ada di Kota Padang hari ini ya karena kita menimbang apa situasi alam yang tidak bisa diprediksi sehingga supaya nanti ya ujian berjalan dengan lancar kita juga tidak stres menghadapi perjalanan jadi upayakan untuk hari ini bisa berangkat ke Padang ya demikian juga yang ujian di hari Rabu harusnya hari Selasa sudah hadir di Kota Padang ya artinya 1 hari sebelum ujian itu sudah berada di Kota Padang karena ini udah sesi ke gelombang kedua kita nggak bisa lagi mengatur jadwal ya kalau kemarin ini ya bisalah dipindahkan ke gelombang 2 kalau ini kan gelombang habis ya hari Minggu selesai ujian semuanya ya otomatis nanti nggak ada lagi ujian berikutnya ya karena nominasi itu akan dilakukan segera dan pengumuman juga akan diinformasikan nanti sesuai dengan jadwal tanggal 29. Jadi mohon ya kepada teman-teman dan juga diingatkan kepada teman-temannya untuk bisa hadir sehari sebelum ujian dimulai. Mungkin itu saja Pak Awi. Ya, makasih Bu. Ya, mungkin itu ya peserta ujian semua. Kalau tidak ada lagi yang ingin ditanyakan di chat udah nggak ada ya. Kalau tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, ya mungkin kita cukupkan briefing hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bisa dipahami. Ya Bu, Sistem min udah disampaikan ya. sudah sistem minus sudah kita sampaikan tadi. Jadi kalau seandainya apa namanya yakin untuk betul ya udah diisi aja karena nilainya langsung 4 gitu. Ya. Ya, tapi kalau misalnya sangat ragu ya udah ya. Kan minus kalaupun salah itu kan -1 ya. Kalau betul +4. Jadi kan langsung nilainya tinggi gitu. Ya, itu aja. Ya Bu.
Oke, mungkin demikian ya acara briefing kita untuk hari ini. Mudah-mudahan semua bisa dipahami dan bisa mengikuti dan kita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bu. Oke, kita live ya. Ya, kita live.